Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Terakhir kali, Kurva Nord melakukan aksi seperti ini ya, protes keras terhadap transfer Inter, yaitu ketika ada ide pertukaran antara Vucinic dan Guarin. Dan protes tersebut berhasil ya, Inter akhirnya membatalkan proses transfer pertukaran antara Guarin dan Vucinic. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Aduh, ini telat banget gue bikin kontennya. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang harus nunggu pulang kantor terlebih dahulu. Jadi ceritanya, tadi pagi pas bangun, gile, gue terkaget-kaget baca berita. Menurut Fabrizio Romano, Juan Cuadrado akan menandatangani kontrak selama 1 tahun bersama Inter, berarti berakhir di Juni 2024. Akan tetapi, Cuadrado harus melewati cek medis terlebih dahulu, sudah dijadwalkan di hari Selasa depan. Setelah itu, Cuadrado akan resmi berseragam Inter. Here we go. Ada banyak pro dan kontra teman-teman. Kurva Nord menentang habis-habisan, bahkan mereka siap menggelar demo ya, aksi protes. Terakhir kali Kurva Nord melakukan aksi seperti ini ya, protes keras terhadap transfer Inter, yaitu ketika ada ide pertukaran antara Vucinic dan Guarin. Dan protes tersebut berhasil ya, Inter akhirnya membatalkan proses transfer pertukaran antara Guarin dan Vucinic. Nah, gue nggak tahu nih dalam case Cuadrado, apakah Kurva Nord berhasil membatalkan transfer Cuadrado ke Inter. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana nih? Pada setuju nggak Cuadrado ke Inter? Sekarang kita coba yuk bareng-bareng kita cerewetin Cuadrado dari masing-masing aspek. Tetapi kita harus punya pemahaman yang sama dulu nih, yaitu tugas Marotta untuk sisi kanan kita ada 3 nih. Pertama, mencari pelapis Dumfries yang kualitasnya tidak beda jauh, yang kualitasnya setara. Di musim lalu sisi kiri kita kualitas antara Di Marco dan Gosens itu sangat amat seimbang. Kombinasi mereka sangat amat baik. Berbeda dengan sisi kanan kita, antara Dumfries dan Belanova jaraknya sangat amat jauh kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah pelapis Dumfries yang tidak membutuhkan waktu adaptasi lama ya dengan formasi 3-5-2-nya Inzaghi. Kemudian yang ketiga adalah dengan budget yang terbatas. Nah, tugas Marotta adalah mencari wingback kanan dengan 3 kriteria ini nih. Oleh karenanya, rencana awal Inter adalah mengembalikan Belanova ya untuk mengisi sisi kanan. Walaupun mungkin kualitasnya masih beda jauh, tapi setidaknya tidak membutuhkan waktu adaptasi lama dengan skema Inzaghi. Tetapi sayangnya Belanova lebih memilih untuk bergabung ke Torino. Dan akhirnya teman-teman, Marotta melakukan operasi senyap ya, mendatangkan Cuadrado. Ini menurut Calcio Finanza teman-teman, Cuadrado akan menerima gaji 2,5 juta untuk kontrak 1 tahun bersama Inter. Lalu bila ditambahkan dengan pengeluaran untuk komisi agen dan lain-lain, maka Inter akan mengeluarkan uang sekitar 4,6 juta untuk biaya 1 tahun Cuadrado. Ini biaya 4,6 juta Cuadrado bila dibandingkan dengan biaya Belanova musim lalu bahkan masih lebih murah sekitar 1 juta. Karena musim lalu peminjaman Belanova menghabiskan uang sekitar 5,6 juta. Wah, menurut gue ini gokil banget sih. Mendatangkan pemain selevel Cuadrado dengan biaya lebih murah 1 juta dibandingkan biaya Belanova musim lalu, menurut gue good business banget. Terlebih kalau kita ngebandingin biaya yang dikeluarkan Inter kalau mendatangkan Belanova secara permanen musim ini. Biaya transfernya aja 7 juta belum termasuk bonus. Berarti sekarang hitungannya Marotta berhasil mendatangkan wingback kanan berkualitas dan berhemat sekitar 2 juta lebih. Nah, yang menjadi menarik lagi teman-teman, ternyata Cuadrado adalah request khusus dari Inzaghi yang memang menginginkan wingback kanan skillful. Menurut La Gazzetta, Inzaghi menyimpan kekaguman khusus untuk Cuadrado. Inzaghi menganggap sayap Kolombia ini sebagai pemain yang cocok bermain sebagai winger di formasi 3-5-2 miliknya. Akan tetapi teman-teman, gue ingin mengingatkan aspek lain yang tidak boleh kita lupakan, yaitu usia Cuadrado yang sudah menginjak 35 tahun. Ini tua banget. Betul, banyak pemain Serie A yang tetap bagus di usia tua, tetapi kan usia tuanya ya paling 32, 33. Kayak Mkhitaryan musim lalu kan usianya 33, 34. Lah tahun ini Cuadrado usianya 35 tahun, tahun depan 36 tahun. Gua nggak tahu nih pemain sepak bola di usia 36 tahun masih sehebat apa. Kalau gue baca dari beberapa artikel yang membahas permainan Cuadrado di 1-2 tahun terakhir, memang dibilangnya Cuadrado sudah sangat amat lemah dalam hal bertahan ya, sering blunder, kecepatannya juga sudah jauh berkurang. Kemudian yang jadi concern tentu saja masalah kebugaran. Musim lalu Cuadrado absen 49 hari, melewatkan 6 pertandingan bersama
bersama Juventus. Itu terhitung banyak, tetapi kalau kita bandingkan dengan Korea yang usianya 26 tahun, absen 6 pertandingan tuh jauh lebih bagus Cuadrado dibandingin Korea. Lalu musim lalu Cuadrado tampil 47 kali dengan total menit 3.290. Artinya dia bermain dengan rata-rata 70 menit per pertandingannya. Lumayan banget, tetapi cuma cetak 2 gol 4 assist. Ini torehan gol assist paling sedikit Cuadrado dalam beberapa tahun terakhir. Kalau Cuadrado sanggup mempertahankan kontribusi yang seperti itu ya, bermain 70 menit per pertandingan, kemudian masih sanggup cetak gol plus assist, menurut gua itu udah lumayan banget lah. Tetap peningkatan dibandingkan Belanova. Setidaknya musim ini di sisi kanan kita punya variasi permainan ya. Kalau kita pengen punya pemain yang ngotot, jago dalam bertahan, kita bisa pasang Dumfries. Kemudian kalau kita butuh permainan yang lebih menyerang, yang jago nusuk-nusuk, kemudian crossing, kita bisa pasang Cuadrado. Lalu kelebihan Cuadrado lainnya adalah dia bisa bermain di sisi kanan dan sisi kiri sama baiknya. Kemudian kemampuan menyerang dia juga jauh lebih baik. Jadi kalau kita sedang membutuhkan gol, kita sedang mengejar ketertinggalan, kita bisa pakai formasi 3-4-3. Kanannya Cuadrado, Lautaro, dan Thuram. Wah, itu seru banget. Tapi memang yang paling lemah dari Cuadrado adalah sisi defensifnya ya. Itu artinya Barella dan center back kanan kita harus berjuang ekstra keras menutup ruang yang ditinggalkan oleh Cuadrado. Dan satu poin lagi yang paling menyenangkan dari kedatangan Cuadrado adalah akhirnya kita punya pemain yang menyebalkan ya, yang bisa memancing emosi pemain lawan. Dan akan epic banget sih kalau Cuadrado akan masuk dalam sejarah Inter ya, mengantarkan Inter meraih bintang 2 Scudetto di musim ini. Gokil ya teman-teman, Mercato musim ini benar-benar penuh drama. Lukaku ke Juventus, Cuadrado ke Inter. Udah deh nanggung, mendingan sekalian Handanovic dan Danilo D'Ambrosio mendingan ke Milan sekalian, biar makin drama aja nih Mercato. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang transfer Cuadrado di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.